Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mia Amelia. Pada kali ini saya akan membahas unsur intrinsik prosa fiksi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik prosa fiksi. Apa itu unsur intrinsik? Mari kita simak penjelasannya di samping. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan bahan penyusun karya sastra yang bersumber dari karya itu sendiri. Unsur intrinsik harus ada dalam sebuah karya. Jika salah satu unsur tidak dicantumkan, maka tulisan tersebut tidak bisa disebut dengan karya sastra. Nah, selanjutnya kita beralih kepada unsur-unsur yang termasuk dalam unsur intrinsik. Yang pertama, tema, alur, tokoh, latar, gaya bahasa, dan sudut pandang. Dan selanjutnya kita masuk pada bagian apa itu tema. Tema adalah ide pokok atau pesan yang ingin disampaikan oleh cerita. Ini bisa menjadi konsep moral, sosial, atau emosional yang mendalam. Dan tema dapat muncul melalui perkembangan karakter dan perkembangan plot. Selanjutnya, alur. Alur susunan peristiwa dalam sebuah karya sastra yang mengarah pada suatu penyelesaian. Alur cerita menjadi komponen penting dalam sebuah karya sastra karena menentukan bagaimana cerita itu disampaikan dan mempengaruhi bagaimana pembaca merespon cerita tersebut. Selanjutnya yaitu tokoh. Istilah penokohan digunakan dalam tulisan ini karena istilah tersebut mempunyai pengertian yang lebih luas daripada tokoh dan perwatakan. Istilah penokohan mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakannya, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Selanjutnya, latar. Latar adalah tempat dan waktu di mana cerita berlangsung. Ini mencakup detail-detail fisik, sosial, budaya, dan sejarah yang membentuk konteks cerita. Latar dapat mempengaruhi suasana dan tingkat keterlibatan pembaca dalam cerita. Selanjutnya, gaya bahasa dan sudut pandang. Gaya bahasa adalah melibatkan penggunaan kata-kata, frasa, dan struktur kalimat yang unik dalam cerita. Gaya bahasa menciptakan nada, ritme, dan aliran cerita yang khas, serta dapat menggambarkan suasana karakter dan tema. Ya, sudut pandang. Sudut pandang adalah perspektif dari mana cerita diceritakan. Ini bisa berupa sudut pandang orang pertama atau naratif aku, sudut pandang orang ketiga, terbatas atau naratif dari sudut pandang karakter, atau sudut pandang orang ketiga serba tahu, atau naratif yang mengetahui pikiran dan perasaan semua karakter. Hanya itu saja penjelasan dari saya. Semoga teman-teman semuanya paham dengan yang saya jelaskan. Sekian penjelasan dari saya, lebih dari kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.